Selamat pagi anak-anak bapak yang hebat. Kembali lagi kita melakukan pembelajaran dari rumah. Untuk penjas hari ini kita masih di pelajaran 4 tentang kebugaran jasmani. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang bergerak secara lentur. Maka dari itu untuk hari ini kita akan belajar tentang bergerak secara lincah, ya. Kelincahan dapat diartikan sebagai kemampuan bergerak atau berubah arah dan posisi tubuh secara cepat dan stabil, ya. Kelincahan sangat penting bagi tubuh kita. Kelincahan juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Agar tubuh kita lincah, kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan atau latihan yang melatih kelincahan tersebut. Berikut ada beberapa latihan untuk melatih kelincahan kita. Yang pertama ada permainan menjala ikan. Permainan menjala ikan adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok. Ya, secara berkelompok, tidak mungkin dilakukan secara individu atau secara sendiri-sendiri. Jadi ini dilakukan secara berkelompok. Permainan ini dapat melatih kerjasama, kelincahan, sportivitas, dan kecepatan. Permainan ini memerlukan teknik agar dapat menjala ikan sebanyak-banyaknya dengan cepat. Jadi cara melakukannya, yang pertama, bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Tentukan mana yang menjadi jala dan kelompok mana yang menjadi ikan. Kelompok yang menjadi jala terdiri dari 4 atau 5 siswa berpegangan tangan berusaha menangkap ikan. Tangkaplah ikan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang menjadi ikan bebas berlari di sekitar lapangan menghindari tangkapan jala. Siswa yang menjala ikan yang sudah tertangkap jala berdiri di pinggir lapangan. Setelah waktu yang ditentukan, misalkan 10 menit, ya, permainan dihentikan. Kemudian kita menghitung jumlah ikan yang tertangkap. Selanjutnya kita bertukar peran, ya. Kelompok yang bertugas sebagai ikan akan menjadi jala, dan yang tadi sudah menjadi jala akan menjadi ikan. Setelah waktu yang ditentukan, permainan selesai, ya. Terus kita juga hitung yang ikan yang tertangkap. Kelompok yang dapat menangkap ikan lebih banyak adalah pemenangnya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu lomba lari bolak-balik, ya. Bisa lihat di gambar. Salah satu manfaat dari perlombaan ini adalah meningkatkan daya tahan kerja jantung dan paru-paru. Cara untuk melakukannya, yang pertama, kita buat dulu garis, contoh saja garis A dan garis B dengan jarak 10 meter, ya, seperti pada gambar itu. Terus yang kedua, letakkan 3 bola tenis atau batu kecil atau balok kecil di garis B, ya. Kemudian kita mulailah berlari cepat dari garis A dan mengambil bola di garis B. Kemudian bawalah bola tersebut ke lingkaran yang terdapat di garis A. Lakukan sampai bola di garis B habis, ya. Permainan ini dapat dilombakan antara kelompok. Kelompok yang paling cepat mengumpulkan bola, dialah pemenangnya. Kemudian yang ketiga, permainan terobos dan lompat. Tujuan permain terobos dan lompat adalah meningkatkan kelincahan gerak otot kaki dan meningkatkan kebugaran kerja jantung dan paru-paru.
Cara melakukan permainan ini antara lain sebagai berikut. Siapkan tali dan karet gelang yang dirangkai. Kemudian tariklah gelang karet yang telah dirangkai dan ikatlah pada tiang, tongkat atau kursi. Di baris pertama ketinggian mulai dari 70 sampai 100 cm untuk diterobos. Di baris kedua ketinggian 50 cm untuk dilompati. Baris ketiga dan seterusnya lakukan seperti di atas. Berarti kita lakukan secara selang-seling. Ya. Kita lakukan secara selang-seling. Kemudian setelah kita memasang tali secara selang-seling, maka jarak antara baris terobos dengan baris lompat kurang lebih 3 meter untuk awalan. Jadi jaraknya itu 3 meter. Mulailah merunduk untuk menerobos baris pertama. Jadi di baris pertama kita pakai menunduk, terobos menunduk. Terus masuk ke baris kedua, kita melompati melewat karet tersebut, ya. Jadi baris pertama kita menerobos, menunduk, terobos. Baris kedua kita melompati melewat karet. Begitu juga dengan selanjutnya, ya. Sampai pada baris keempat kita kembali melakukan loncatan, ya. Lakukan seterusnya jika ada tambahan rintangan. Jadi terserah, di sini digambarkan ada 4 rintangan. Jadi kita bisa buat jadi 5 rintangan, 6 rintangan, 7 rintangan, menurut kemampuan kita saja, ya.